Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita dapat bangun dalam satu keadaan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat dan diberkati Tuhan. Pagi hari ini oleh anugerah Tuhan kita dapat memasuki hari yang baru ini. Itu sebabnya sebelum kita beraktivitas, mari sediakan hati dan diri kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan, buat segala anugerah-Mu, kasih, kemurahan, kebaikan-kebaikan Tuhan, yang senantiasa boleh kami nikmati sampai pagi hari ini. Pagi ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkati kami semua. Kami mengucap syukur, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi yang baik ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Allah dengan satu tema kekeringan rohani. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-17, Keluaran 17 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan di dalam Keluaran 17 ini, ketika orang-orang Israel di bawah pimpinan Musa mengadakan perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, dan ketika mereka ada di Rafidim, di sana mereka tidak mendapat air. Dalam perjalanan beberapa waktu dari padang gurun Sin sampai ke Rafidim. Itu sebabnya orang-orang Israel mereka bertengkar. Dan mereka berkata di dalam ayat yang ke-7 yang sudah kita baca tadi. Mereka mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Pagi yang baik ini lewat firman Tuhan, kita mau belajar bersama-sama bagaimana ciri dari kekeringan rohani dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama yaitu tidak pernah menyadari kehadiran Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, ada banyak hal yang seringkali membuat orang-orang percaya tidak menyadari bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Ada kalanya persoalan, ada kalanya tantangan, ada kalanya kesulitan hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan umat Tuhan, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya, yang Tuhan izinkan mungkin juga terjadi di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya sebagai jemaat Tuhan. Sehingga membuat kadangkala saudara dan saya berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada. Kita mungkin berpikir bahwa kalau Tuhan itu ada, mengapa saya mengalami pergumulan? Mengapa saya mengalami kesulitan? Mengapa saya mengalami kesukaran? Menghadapi beban-beban kehidupan yang seolah-olah tidak pernah selesai. Kita berpikir bahwa seolah-olah Tuhan tidak lagi peduli dengan kita. Kita berpikir bahwa seolah-olah Tuhan tidak lagi memperhatikan kita. Kita berpikir bahwa seolah-olah Tuhan sudah jauh dari kita. Karena berbagai
keadaan, kondisi, situasi kehidupan yang tidak kita harapkan terjadi di dalam hidup ini. Kita mulai kurang meyakini Tuhan lagi di dalam hidup ini. Kita mulai kurang mempercayai Tuhan lagi di dalam kehidupan kita. Dan itu akan membawa kekeringan rohani di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, ciri dari kekeringan rohani di dalam kehidupan umat Tuhan. Yang kedua, tidak punya kerinduan untuk hal-hal rohani. Di dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39, Yesus sendiri pernah berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Sebagai orang-orang percaya, di dalam kita menjalani kehidupan ini, jangan sampai di dalam kehidupan kita ini tidak ada lagi satu kerinduan, tidak ada lagi satu kehausan, tidak ada lagi satu kebutuhan yang muncul dari dalam hati kita untuk perkara-perkara rohani, untuk perkara-perkara surgawi. Kita terlalu sibuk dengan perkara-perkara lahiriah, kita terlalu sibuk dengan perkara-perkara duniawi. Kita harus sadar bahwa ketika tidak ada lagi satu kerinduan, kehausan, kebutuhan akan perkara-perkara ilahi, perkara-perkara rohani, perkara-perkara surgawi, maka itu merupakan salah satu indikasi, salah satu ciri orang yang mulai hidupnya mengalami kekeringan rohani. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus sadar bahwa hidup kita bukan saja kita perlu hal-hal lahiriah, hal-hal jasmani, tapi lebih penting kita perlu kebutuhan bagi kehidupan rohani kita, bagi kehidupan jiwa kita, untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan rohani, kebutuhan jiwa ini. Kita perlu mendekatkan diri dengan Tuhan. Kita perlu datang kepada Tuhan. Kita perlu membaca firman Tuhan. Kita perlu bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Itulah yang akan membawa saudara dan saya untuk kita senantiasa kehidupan roh kita dipuaskan, disegarkan dengan hal-hal rohani yang Tuhan ingin berikan di dalam kehidupan kita. Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang. Barang siapa percaya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Dan kami mau melangkah bersama dengan Engkau Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.